Pernah nggak sih kalian ngerencanain liburan buat refreshing, tapi malah dapat kenangan buruk yang bikin trauma seumur hidup? Nah, hari ini kita bakal bahas satu kisah nyata. Ini cerita dari teman dekat saya yang liburannya benar-benar berubah jadi teror yang nggak bakal pernah bisa dia lupain. Coba deh bayangin, kalian lagi cari tempat liburan, terus nemu villa yang kelihatannya bagus banget, luas, harganya murahnya kebangetan, menggiurkan banget kan? Tapi ya gitu, kita semua tahu lah ya, kalau ada sesuatu yang kedengarannya terlalu bagus buat jadi kenyataan, biasanya sih emang ada udang di balik batu. Oke, jadi cerita ini kita mulai di tahun 2019. Tokoh utama kita, sebut aja namanya Raka, sama 4 orang temannya. Mereka ini mahasiswa tingkat akhir yang udah pusing banget sama skripsi. Jadi mereka cuma butuh satu hal, liburan singkat, yang penting murah meriah. Dan akhirnya, nemu dong sebuah villa yang kelihatannya megah banget, gaya-gaya kolonial Belanda gitu, lokasinya agak terpencil di tengah pohon-pohon pinus, halamannya juga luas banget, dan yang paling penting, harganya itu loh super miring. Penawaran yang jelas gak mungkin mereka tolak. Sesampainya di sana, mereka disambut sama penjaga vilanya, namanya Pak Ujang. Pas nyerahin kunci, Pak Ujang ini ngasih satu peringatan yang aneh banget. Ini nih, pertanda pertama kalau dia nggak deres. Kata dia, semua fasilitas di lantai bawah boleh dipakai, tapi lantai 2 itu digembok, dan mereka dilarang keras buat naik ke atas. Ya namanya juga lagi seneng-senengnya, peringatan itu ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Malam pertama mereka seru banget, bakar jagung, main kartu, ketawa-ketawa. Udara dingin Cisarua sama kabut yang mulai turun pelan-pelan kayaknya jadi latar yang pas banget buat liburan mereka. Nah, disinilah semua kengeriannya dimulai. Tepat jam 2 pagi, Raka kebangun. Biasalah ya, udara dingin bikin dia kebelet mau ke kamar mandi. Waktu Raka keluar dari kamar, suasana villa udah beda banget. Keriuhan beberapa jam lalu udah hilang sama sekali. Sekarang, villa itu sunyi senyap. Benar-benar cuma ada suara jangkrik sama desau angin. Keheningan yang anehnya, bikin gak nyaman. Pas Raka mau balik ke kamarnya, langkahnya tiba-tiba berhenti. Dia dengar sesuatu. Suara piano. Cuma satu nada. Ting, tapi kedengaran jelas banget di tengah keheningan malam itu. Raka langsung diam di tempat. Dia coba yakinin dirinya sendiri. Palingan halu doang pikirnya. Ku kan masih setengah sadar. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu datang lagi. Kali ini nggak mungkin salah. Sebuah melodi piano yang jelas. Tapi anehnya, temponya tuh lambat banget, kaku, dan nadanya kedengaran sedih. Dan disitulah Raka sadar sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Suara piano itu datangnya dari lantai atas. Dari lantai 2 yang kata Pak Ujang tadi digembok rapat dan kosong. Seketika, hawa dingin langsung menjalar di lehernya. Didorong sama rasa takut yang campur aduk sama penasaran, Raka nekat deketin tangga. Dan pas dia lihat ke atas, matanya terpaku. Pintu kayu besar yang menuju ke lantai 2, yang harusnya digembok, sekarang gemboknya nggak ada, dan pintunya sedikit kebuka. Entah kenapa, rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Raka mulai naik tangga itu pelan-pelan. Setiap pijakan, anak tangganya berderit, seolah-olah ngasih tahu kalau ada yang datang ke lantai terlarang itu. Ingat kan Pak Ujang bilang lantai atas lagi direnovasi? Tapi yang Raka lihat pas ngintip dari celah pintu itu bukan area bangunan. Sama sekali bukan. Itu adalah sebuah ruang musik yang tua, gelap, dan penuh debu. Di pojok ruangan, ada sebuah grand piano yang berdiri megah, diterangi cahaya bulan dari jendela. Dan disinilah kita sampai di puncak dari semua kengerian malam itu, pada apa yang Raka lihat di dalam ruangan musik tersebut. Piano tua itu lagi dimainin, tuts-tutsnya bergerak sendiri, naik turun, mainin melodi sedih yang Raka denger dari tadi. Dan yang paling bikin jantungnya mau copot, bangku di depan piano itu kosong, bener-bener kosong, gak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba musiknya berhenti. Dan sebelum Raka sempat kabur, matanya nangkap beberapa detail yang akhirnya bikin dia trauma. Seluruh piano itu ketutup debu yang tebal banget. Tapi anehnya, tuts-tuts tutihnya bersih kinclong. Dan yang paling fatal, kulit di bangku piano itu kelihatan amblas ke bawah, kayak lagi didudukin sama beban yang gak kelihatan. Saat itu juga, Raka langsung lari tunggang langgang. Paginya, Raka langsung panik nyuruh teman-temannya buat beres-beres. Dia nggak ngasih penjelasan apa-apa, pokoknya dia maksa mereka harus check out saat itu juga. Padahal, jatah mereka di villa itu sebenarnya masih sisa 1 malam lagi. Waktu ngembaliin kunci, Raka akhirnya beraniin diri nanya ke Pak Ujang.
Dia tanya sebenarnya ada apa di lantai atas dan bilang kalau semalam dia dengar suara piano. Dengar itu, muka Pak Ujang langsung berubah pucat pasi. Dengan suara gemetar, Pak Ujang akhirnya ngebongkar rahasia kelam villa itu. Ternyata, dulu banget, putri dari pemilik villa, seorang pianis yang jago, mengakhiri hidupnya di ruang musik itu. Dan kejadiannya terjadi tepat jam 2 pagi, jam yang sama persis pas Raka dengar melodi piano itu. Tapi, kalimat terakhir dari Pak Ujang inilah yang benar-benar bikin Raka membeku. Kalimat yang ngubah semua teror semalam jadi sesuatu yang lebih personal dan jauh lebih mengerikan. Rupanya, suara piano itu bukanlah sebuah gangguan. Itu adalah sebuah sambutan. Pengalaman itu jelas ninggalin bekas yang dalam banget buat Raka. Sampai hari ini, katanya dia nggak akan pernah bisa dengar alunan musik piano klasik di tengah malam tanpa ngerasa ketakutan lagi. Cerita Raka ini ngajarin kita satu hal. Ada beberapa pintu yang emang sebaiknya dibiarin tertutup. Jadi, saya mau tanya ke kalian. Malam ini yakin semua pintu di rumah udah kekunci rapat? Karena kita nggak pernah tahu siapa atau apa yang mungkin lagi nunggu buat disambut masuk.